Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti Aminda dari Prodi PGSD semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran Pancasila yang berjudul Proses Kelahiran Pancasila BPUPKI Piagam Jakarta PPKI. Ayo kita simak video berikut ini. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan Pancasila merupakan dasar sekaligus pandangan hidup bagi masyarakat Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan dan menegaskan bahwasanya Indonesia adalah negara hukum yang diasasi oleh Pancasila. Nilai-nilai Pancasila juga adalah pedoman atau pondasi bagi seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara. Namun, dari kelima Pancasila yang sering kita hafal di sekolah dasar menyimpan panjang sejarah penuh perjuangan dari para pendiri bangsa Indonesia. Baiklah, saya akan lanjut menjelaskan tentang awal mula pembentukan BPUPKI. Pada awal tahun 1945 sebelum kemerdekaan, Jepang mengalami kekalahan Perang Pasifik. Setelah menyadari kekalahan tersebut, Jepang berusaha menarik perhatian simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Bentuk perjanjian kemerdekaan yaitu dibentuklah lembaga yang disebut BPUPKI. Yang dimaksud BPUPKI atau kepanjangan BPUPKI ialah Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI itu memiliki 69 anggota. Terdiri dari tokoh-tokoh Indonesia, 2 perempuan dan 7 perwakilan dari Jepang. Dan ketua BPUPKI yang bernama Dr. Radiman Wediodiningrat. Nah, tugas pertama BPUPKI ialah menyelidiki, mempersiapkan hal-hal penting untuk menuju kemerdekaan dan merancang undang-undang dasar negara. Selanjutnya, BPUPKI mengadakan sidang pertamanya dan lahirnya Pancasila. BPUPKI mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei hingga tanggal 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sangi, Jakarta atau yang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Sidang ini bertujuan untuk merumuskan dasar-dasar negara kemerdekaan Indonesia. Dan ada 3 tokoh penting yang mengemukakan gagasan-gagasannya. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas. Yang pertama, pri kebangsaan, dan yang kedua, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Dr. Suepomo yang mengusulkan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, permusyawarah, serta keadilan sosial. Yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 ia menyampaikan pidato tentang monumental dasar filsafat negara. Terdiri dari 5 sila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Setelah sidang pertama BPUPKI, membentuklah Panitia 9 yang beranggota tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, dan lain-lain. Mereka bertugas sebagai memutuskan naskah, membuka undang-undang dasar negara, dan menyatukan berbagai usulan dasar negara. Nah, pada tanggal 22 Juni 1945, para panitia 9 menemukan naskah bersejarah yaitu bernama Piagam Jakarta, yang isinya tercantum rumusan-rumusan dasar yang kelak akan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perlu Anda ketahui bahwasannya Pancasila pertama sebelum disahkan di Piagam Jakarta sebelumnya berbunyi
ketuhanan dan kewajiban mengikuti syarat-syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa setelah bermusyawarah dengan tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh Islam seperti Ki Agus Hadikusumo. Perubahan ini dilakukan agar tetap menjaga kesatuan kebersamaan Indonesia dengan terdirinya berbagai macam agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah itu pada tanggal 17 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang penting untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara. Pada sidang itu pula, Soekarno dan Hatta menjadi dan ditetapkan sebagai Presiden pertama di Republik Indonesia. Demikianlah lahir Indonesia yang merdeka berdasarkan Pancasila dengan penuh perjuangan panjang, pengorbanan, pemikiran oleh para leluhur kita, penegak bangsa. Demikianlah teman-teman yang saya banggakan, dari banyaknya dan panjangnya sejarah, banyak sekali ilmu yang kita bisa petik dari pelajaran sejarah Pancasila. Kita sebagai generasi muda harus terus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dan kita sebagai generasi muda harus penuh semangat menjunjung tinggi kemerdekaan persatuan Indonesia. Salam Indonesia sehat, Indonesia pintar, Indonesia bisa. Semangat! Bangsa Indonesia